Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 10. Membenarkan tuduhan. Waktu terus berlalu. Hari ini kehamilan Tasya memasuki usia 6 bulan. Perasaan yang ada pada dirinya makin mendalam untuk Kenzo. Tetapi dia tetap menyembunyikannya dengan rapat. Dia tidak ingin suaminya mengetahui cinta yang telah tumbuh. Sementara sikap yang Siska tunjukkan makin aneh terhadap Tasya. Dia sangat membenci sahabatnya tersebut. Tidak ada lagi canda tawa yang mereka tunjukkan seperti dulu. Kedua wanita itu sibuk dengan pikiran masing-masing. Kenzo masih tetap dengan usahanya mendekatkan diri kepada Tasya. Walaupun wanita itu sudah mengingatkan agar menjaga jarak dengannya. Tasya tidak ingin selalu salah di mata Siska. Hatinya sakit setiap mendengar tuduhan perempuan tersebut. 3 hari yang lalu, Siska melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada Tasya. Tujuannya agar sahabatnya itu merasa tidak betah tinggal di rumahnya. Namun, Tasya tetap berusaha kuat dan bersabar. Sepertinya kamu benar-benar ketagihan ya, Syah, tidur dengan suamiku. Siska tidak pernah percaya kalau Tasya hampir setiap malam meminta Kenzo keluar dari kamarnya. Namun, laki-laki itu tetap bersikeras ingin istirahat bersama istri keduanya. Tujuannya ingin melindungi Tasya yang sedang hamil. Tega kamu menuduhku seperti itu, Sis. Tasya tidak mengerti dengan apa yang Siska pikirkan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu boleh tanya Mas Kenzo. Kalau aku selalu menolak apabila dia meminta haknya. Aku tahu kalau aku sudah mengabaikannya. Tapi semua itu kulakukan demi kamu. Masih pantaskah kamu menuduhku seperti itu? Tasya tidak kuasa lagi menahan apa yang dia rasakan selama ini. Alasan, kamu itu sahabat yang tidak menghargai pengorbanan temannya sendiri. Bagaimana perasaan kamu berduaan dengan suamiku? Sementara aku hanya bisa diam terpaku sendiri di kamarku. Kenapa kamu gak percaya pada aku, Sis? Kamu harus tahu kalau aku menyadari posisiku seperti apa. Aku hanya istri sementara. Itu yang kamu harapkan dan katakan padaku. Aku ingat itu. Bagus kalau kamu sadar. Jangan pernah berharap akan menjadi pasangan suamiku selamanya. Mas Kenzo hanya milikku. Kamu itu hanya ibu pengganti yang akan melahirkan anak kami. Ingat posisimu. Hati Tasya sangat sakit mendengar apa yang Siska lontarkan. Dia tidak pernah menyangka kalau sahabat yang begitu dekat dengannya sejak dulu dengan tega memberikan tuduhan yang menyakitkan dan membuat dadanya sesak. Hai sayang, ternyata kamu di sini. Aku cariin di kamar tadi. Kenzo mengagetkan Tasya yang sedang duduk termenung di taman belakang sambil menikmati suasana sore hari. Kamu ngapain ke sini, Mas? Tanya Tasya. Ingin ngobrol dengan istriku. Kenzo memberikan jawaban dengan santai, lalu duduk di samping Tasya. Baru pulang kantor, kok langsung ke sini sih? Sana mandi. Tasya mencari alasan agar jauh dari Kenzo. Aku mau menyapa anakku. Kenzo mendekatkan wajahnya ke perut Tasya. Papa udah pulang nih, Nak. Tadi kamu jagain mama kan? Bilangin ke mama supaya gak marah-marah terus ke papa. Tasya ingin mengusap kepala laki-laki yang berstatus sebagai suaminya itu. Tetapi dia tidak kuasa. Udah Mas, kamu mandi dulu. Tasya tetap berusaha agar Kenzo menjauh dari dirinya. Kita masuk yuk sayang. Kenzo meraih tangan Tasya setelah mengangkat wajah dari perutnya. Kamu aja dulu, nanti aku nyusul. Tasya menolak ajakannya. Ya udah, aku mandi dulu. Aku tunggu di kamar ya sayang. Kenzo pun berdiri, lalu mendaratkan ciuman
di kening Tasya. Dia beranjak memasuki rumah. Setiap Kenzo memberikan perhatian kepada Tasya, rasa sakit juga menyelimuti hati wanita itu. Dia tidak mampu memberikan balasan kepada sang suami karena mengingat dirinya hanya sebagai istri sementara. Di samping itu, dia juga harus selalu menjaga perasaan Siska. Seperti biasa, Kenzo dan kedua istrinya makan malam bersama. Tasya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan di depan Siska kalau dirinya ingin tidur sendiri selama masa kehamilan. Maaf mas, aku minta agar kamu menemani tidur Siska. Selama kehamilan ini, aku ingin tidur sendiri. Semoga kamu mengerti. Tasya melihat ke arah Kenzo. Aku gak bisa sayang. Aku juga ingin dekat dengan anakku. Kenzo tidak menerima keputusan Tasya. Tenang aja, 3 bulan lagi anak ini akan lahir. Kamu akan bebas untuk selalu dekat dengannya. Tasya memberikan alasan. Tapi kamu istriku, dan aku berhak dekat denganmu. Siska istri pertamamu, dan dia lebih membutuhkanmu. Aku harap kamu tidak menolak permintaanku. Ini demi kebaikan bersama. Maksud kamu apa sayang? Kenzo meraih tangan Tasya, tetapi langsung ditepiskan. Mungkin bawaan bayi mas. Tiba-tiba Siska membuka suara. Itu gak benar. Aku tidak mungkin menjauhi Tasya selama 3 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar. Kenzo tetap tidak terima dengan keputusan Tasya. Kamu pasti bisa mas. Aku mohon. Tasya meminta pengertian Kenzo. Sis, tolong bujuk mas Kenzo ya. Wanita itu melihat ke arah Siska untuk memberikan isyarat. Ikutin aja permintaan Tasya mas. Kasihan dia. Kamu harus bisa ngerti perasaan wanita yang sedang hamil seperti ini. Siska selalu berusaha bersikap lembut di depan Kenzo. Maaf, untuk masalah ini aku gak bisa. Kenzo segera beranjak menuju kamar Tasya. Tasya bingung harus berbuat apa sekarang. Dia telah berusaha agar Siska tidak memberikan tuduhan yang menyakitkan kepadanya. Namun, usaha yang dia lakukan saat ini tetap sia-sia. Dia melihat perubahan di wajah Siska. Itu karena kamu sudah terlanjur genit di depan suamiku. Siska kembali memberikan tuduhan. Hati Tasya sangat perih, seperti disayat sembilu yang sangat tajam. Tega banget kamu sis, nuduh aku seperti itu. Tapi itu kenyataan. Terserah kamu menuduhku seperti apa. Aku udah gak peduli. Tasya pun berdiri, lalu meninggalkan Siska. Dia segera memasuki kamar. Dia mengempaskan tubuh ke tempat tidur. Dia pun duduk sambil menyandarkan punggung ke sandaran ranjang. Hatinya tidak terima, selalu dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia perbuat. Dia jadi berpikir, ingin membenarkan ucapan Siska. Kenzo heran melihat wajah Tasya. Dia menggeser posisi duduk, lalu mendekatkan diri. Kamu kenapa sayang? Aku sedih saat kamu mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti tadi. Dia meraih wajah Tasya agar memandang ke arahnya. Kenapa kamu gak terima mas? Tanya Tasya ingin tahu. Aku suamimu dan memiliki hak memintamu melakukan kewajiban sebagai istri. Sudah 2 bulan kamu memberikan penolakan. Aku tetap sabar karena memikirkan kehamilanmu yang masih muda. Tapi kenapa kamu tiba-tiba meminta agar aku benar-benar menjauh? Tasya merasa bersalah jika mengingat posisinya sebagai istri. Namun, dia bingung memikirkan Siska. Tiba-tiba, dia mengingat ucapan Siska yang selalu memberikan tuduhan menyakitkan kepadanya. Dia pun berpikir akan melayani Kenzo sebagai suami yang telah menikahinya. Dia merasa sudah sangat sering mengabaikan laki-laki itu. Dia juga ingin membuktikan apa yang Siska katakan. Lakukanlah
Apa yang ingin kamu inginkan, Mas? Akhirnya, Tasya mengucapkan kata-kata itu di depan Kenzo. Terima kasih, karena kamu mengerti dengan kebutuhan suamimu. Kenzo pun memeluk Tasya. Malam ini, Kenzo akhirnya mendapatkan haknya sebagai suami setelah 2 bulan menerima penolakan. Namun, satu hal yang membuatnya heran, tetapi juga bahagia, karena Tasya memberikan pelayanan penuh untuknya. Tidak seperti biasanya yang terkesan pasrah. Apakah Tasya akan benar-benar merebut perhatian Kenzo sepenuhnya?